Shalom warga semesta, nama Yesus Kristus mungkin sudah sering kamu dengar di gereja, dari teman, atau mungkin dalam diskusi tentang agama. Tapi siapa sebenarnya Yesus Kristus? Apakah dia hanya seorang guru besar, nabi, atau sesuatu yang jauh lebih besar? Jadi warga semesta, kita akan menggali lebih dalam tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya, serta membahas bukti bahwa dia adalah Allah yang Maha Pencipta dan bagaimana kita merespon keilahiannya. Yuk, kita mulai. Muncul pertanyaan, Yesus Kristus disebut sebagai Allah. Bukannya dia cuma manusia luar biasa atau nabi hebat ya? Kok bisa dibilang Allah? Pertanyaan ini bagus sekali. Banyak orang punya pandangan seperti itu. Tapi Alkitab berkata dengan jelas serta menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Warga semesta, kita mari lihat di Yohanes 1 ayat 1-3. Dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi warga semesta, kata firman di sini merujuk pada Yesus Kristus. Artinya, dia bukan hanya bersama Allah, tapi dia adalah Allah itu sendiri yang menciptakan segalanya. Benar nih, tapi apakah Yesus sendiri pernah bilang kalau dia Allah? Pertanyaan seperti itu muncul. Kita akan menjawab dengan Yohanes 10 ayat 3. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Pernyataan ini bikin orang Yahudi marah besar waktu itu. Sampai-sampai mereka mau melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena mereka paham bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Yesus Kristus adalah Allah, tapi apa buktinya kalau dia juga pencipta? Bukannya itu pekerjaan Allah Bapa? Ini bagian yang luar biasa tentunya, warga semesta. Dalam Kolose 1 ayat 16-17 tertulis begini, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi warga semesta, artinya Yesus Kristus adalah Sang Maha Pencipta. Alam semesta ini, termasuk kita, diciptakan olehnya dan untuk kemuliaannya. Ada contoh yang menunjukkan kuasanya sebagai pencipta? Oh, tentu ada. Salah satunya, contohnya adalah di Markus 4 ayat 39. Ketika badai besar datang, murid-muridnya panik dan membangunkannya. Tentunya membangunkan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Dia berdiri menghargai angin dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan langsung badai reda. Jadi warga semesta, murid sampai terheran-heran dan bertanya, siapakah gerangan ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini bukti jelas bahwa Yesus memiliki kuasa penuh atas ciptaannya. Tapi bagaimana dengan mereka yang bilang Yesus cuma nabi? Apa buktinya kalau dia benar-benar Allah? Nah, jadi warga semesta, kita punya 3 bukti yang kuat. Pertama, pernyataan Yesus tentang dirinya. Yesus sendiri bilang dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Nah, warga semesta, ini klaim yang nggak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Tentunya, ini klaim yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Pencipta. Yang kedua, mujizatnya. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti mengubah air jadi anggur, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Dalam Yohanes 11 ayat 43-44. Nah, yang ketiga, kebangkitannya. Jadi warga semesta, kebangkitannya adalah yang paling besar. Bukti yang paling besar. Dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan bahwa kebangkitannya adalah bukti bahwa dia adalah Allah. Tidak ada tokoh agama lain yang bisa melakukan ini.
Bagaimana caranya kita bicara sama orang yang nggak percaya Yesus sebagai Allah? Apalagi yang keyakinannya beda. Ini cara pandang yang menarik dan pertanyaan yang tentunya cocok dilontarkan karena kita di tengah bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama adalah caranya tentunya dengan kasih dan kerendahan hati. Serta juga jangan berdebat untuk menang, tapi berbagi kebenaran dengan tulus. Sampaikan apa yang Yesus katakan tentang dirinya seperti pada Yohanes 10 ayat 30. Juga tunjukkan kuasanya melalui mujizat dan kebangkitannya. Dan selanjutnya yang paling penting, hiduplah dalam mencerminkan kasih Kristus. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, Yesus berkata, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jadi selanjutnya warga semesta, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus merespon dengan percaya, mengikut dan menjadi saksi kasihnya. Langkah selanjutnya adalah pertama, percaya dinyatakan dengan menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Kedua, mengikut hidup sesuai dengan ajarannya, mencerminkan kasih dan pengampunan. Serta selanjutnya, bersaksi, membagikan kebenaran ini kepada orang lain dengan rendah hati. Jadi warga semesta, Yesus Kristus adalah Allah yang pencipta, Allah yang maha pencipta dan sumber kehidupan. Dia memanggil kita untuk percaya kepadanya, mengikutnya, dan hidup bersamanya. Apakah kamu sudah siap merespon panggilan ini? Jangan tunda lagi, mulailah perjalanan imanmu bersama Dia hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Salam, warga semesta, Tuhan Yesus memberkati.